Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang pengaruh perkembangan teknologi di era Society 5.0 yang berpusat di masyarakat. Apa saja kita lihat. Definisi Society 5.0. Society 5.0 adalah sebuah konsep yang berpusat pada manusia yang berbasis pada teknologi, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang memanfaatkan teknologi terbaru. Beberapa produk dan layanan yang diharapkan dihasilkan dari implementasi konsep Society 5.0 adalah sebagai berikut. 1. Yaitu sistem transportasi pintar yang menggunakan kendaraan otonom dan terhubung secara online untuk mengoptimalkan mobilitas dan meminimalkan polusi udara. Yang kedua yaitu rumah pintar yang dilengkapi dengan teknologi Internet of Things untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, kesehatan digital yang terintegrasi dengan sistem kesehatan publik untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang umur harapan hidup. Yang keempat yaitu pendidikan digital yang memanfaatkan teknologi canggih seperti augmented reality dan virtual reality untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas belajar. Yang kelima yaitu pemerintah digital yang menggunakan teknologi blockchain dan big data untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Yang keenam yaitu pertanian pintar yang memanfaatkan teknologi IoT dan big data untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, serta mengurangi dampak lingkungan yang merugikan. Yang ketujuh yaitu manufaktur pintar yang menggunakan robot dan AI untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, serta mengurangi risiko kecelakaan kerja. 8. E-commerce dan layanan finansial yang terintegrasi dengan teknologi blockchain dan AI untuk mempercepat transaksi dan meningkatkan keamanan dan privasi data. 9. Wisata pintar yang memanfaatkan teknologi AR dan VR untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. 10. Sistem manajemen bencana yang terintegrasi dengan teknologi IoT, Big Data, dan AI untuk mempercepat respon dalam mengatasi bencana alam dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut. Contoh penerapan Society 5.0 dengan pembangunan berkelanjutan antara lain 1. Meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan teknologi terbarukan dan ramah lingkungan. 2. Memperkenalkan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan transportasi umum yang lebih terintegrasi. 3. Mengembangkan sistem manajemen limbah yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 4. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan sosial. Dan yang terakhir, dengan menerapkan Society 5.0 dengan pembangunan berkelanjutan, maka dapat menciptakan sebuah masyarakat yang lebih maju, berkelanjutan, dan inklusif. Seperti halnya dengan konsep apapun, ada dampak positif maupun negatif dari Society 5.0 terhadap pembangunan berkelanjutan. Dampak positif. Yang pertama, peningkatan efisiensi energi. Society 5.0 mendorong penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi energi dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi energi pada lingkungan. Pengurangan limbah. Dengan mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi, Society 5.0 dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Misalnya, teknologi 3D printing dapat digunakan untuk mencetak produk dengan jumlah limbah yang lebih sedikit daripada produksi konvensional. Yang ketiga, peningkatan inklusi sosial. Society 5.0 mendorong inklusi sosial dengan memperluas akses ke teknologi dan informasi kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat membantu mempercepat pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif. Dampak negatif. Potensi pengangguran.
Society 5.0 menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya produksi. Namun, hal ini justru dapat memicu potensi pengangguran, terutama di sektor-sektor yang masih bergantung pada tenaga kerja manusia. Teknologi dan inovasi yang diterapkan dalam Society 5.0 dapat menghasilkan kesenjangan sosial. Karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih. Hal ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan juga kesenjangan ekonomi. Kerentanan terhadap serangan cyber. Society 5.0 yang lebih tergantung pada teknologi dan koneksi internet dapat meningkatkan kerentanan terhadap serangan cyber dan pelanggaran privasi. Ini dapat mengancam keamanan masyarakat dan privasi per individunya. Secara keseluruhan, Society 5.0 memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang besar pada pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi juga memiliki beberapa resiko dan tantangan yang perlu diatasi. Solusi sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, Anda dapat berkontribusi dalam Society 5.0. Pembangunan berkelanjutan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Contoh halnya seperti mengikuti seminar, diskusi, atau kegiatan lingkungan. Yang kedua, menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Kita dapat mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi publik atau sepeda, menghemat energi, dan melakukan praktik-praktik yang mendukung lingkungan. Yang ketiga, menerapkan pendekatan inovatif dalam mencari solusi untuk isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kita di sini dapat bergabung dalam komunitas-komunitas inovasi atau melakukan riset untuk mencari solusi yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mendorong penggunaan teknologi yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan yang pastinya ya. Kita dapat mengembangkan teknologi yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, memperbaiki kualitas air, atau meningkatkan efisiensi energi. Yang kelima, terakhir, membangun kemitraan dan kerjasama antara mahasiswa, pemerintah, masyarakat, dan industri untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita dapat terlibat dalam program-program kolaboratif dan membangun jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, melalui upaya-upaya ini kita sebagai mahasiswa dapat berperan aktif dalam mendorong Society 5.0, pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada masyarakat dan tentunya menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kita semua. Sudah waktunya aku dan kelompokku mengakhiri presentasi yang kami kerjakan dengan sangat amat panik. Ya, segitu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.